Yesusku, ku di bawah sayapmu. Kaulah tempat berlindungku yang menghapus tangisku. Kata yang kesembuhan, kata belas kasihanmu. Bicaralah Yesusku, padamu ada damai. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita dapat hidup lagi sampai ke masa ini. Walaupun kita teruskan pada hari ini, mari kita melihat di dalam Lukas 17 ayat 11. Saya akan membaca di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ataupun Alkitab TB. Lukas pasal 17 ayat 11 ke 10 orang kusta sampai yang ayat ke-19. Mari kita sama-sama melihat dan saya akan baca dengan suara yang kedengaran. Ke 10 orang kusta. Ayat ke-11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang yang sakit kusta itu datang kepada Tuhan Yesus. 10 orang itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, namun hanya 1 orang sahaja yang datang kepada Tuhan Yesus. Tidak semua yang 10 yang itu sembuh itu memuliakan Tuhan. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan yang 9 orang sakit kusta yang sembuh itu? Adakah Anda tidak merasa heran? Kenapa mereka tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan ataupun mengucap syukur kepada Tuhan? Kenapa hanya 1 orang saja
yang kembali kepada Tuhan Yesus pada waktu ia melihat dirinya sembuh dari penyakit kusta. Saudara, penyakit kusta ini adalah suatu penyakit yang sangat menjijikan dan sangat mengerikan. Orang yang sakit kusta itu tidak boleh tinggal di dalam kota. Orang yang sakit kusta itu harus tinggal di luar kota bersama-sama dengan orang-orang yang sakit kusta yang lain. Kalau mereka melalui satu tempat di mana terdapat banyak orang di situ, mereka harus memberikan isyarat, dan orang-orang kusta ini memiliki ataupun membawa satu lonceng yang mereka gunakan sebagai isyarat bahwa mereka hadir di sekitar orang ataupun di mana terdapat banyak orang. Lalu apabila mereka menggoncang lonceng ataupun membunyikan lonceng mereka, maka orang-orang yang sehat ataupun orang-orang yang ada di sekeliling mereka itu akan memberikan laluan bagi mereka ataupun meninggalkan tempat itu, supaya mereka juga tidak dijangkiti oleh sakit kusta ataupun mereka juga tidak dinajiskan oleh penyakit kusta daripada orang-orang yang berpenyakit kusta. Orang-orang yang berpenyakit kusta ini pada zaman pelayanan Tuhan Yesus, mereka tidak dapat mempersembahkan apapun kepada Tuhan ataupun tidak dapat masuk ke dalam bait Allah sesuka hati untuk mempersembahkan apapun kepada Tuhan, untuk mensahkan mereka yang sakit, baik yang sakit kusta ataupun yang tidak berpenyakit lain yang dianggap menajiskan pada zaman Tuhan Yesus. Mereka harus datang kepada imam ataupun sebagai seorang yang dapat menilai apakah mereka sudah sembuh dari penyakit mereka dan apakah mereka sudah layak dan dapat mempersembahkan apa-apa korban kepada Tuhan pada waktu mereka telah mengalami penyakit tersebut. Nah, kembali kepada teks pada hari ini, ke-10 orang sakit, orang kusta. Mereka ini telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada waktu mereka sama-sama berteriak kepada Yesus meminta kesembuhan. Namun sayangnya hanya ada satu orang sahaja yang datang kembali memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara-saudara bahwa kita mengucap syukur kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh karena iman kita kepadanya. Di dalam apapun keadaan hidup, Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita. Bahkan Alkitab mengatakan, Dialah Allah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita di dalam apapun keadaan. Ada banyak orang-orang Kristen sama seperti 9 orang yang mengalami sakit kusta. Apabila mereka mengalami pertolongan Tuhan Yesus, mereka tetap tidak datang kepada Tuhan Yesus
dan mereka menganggap segala pertolongan, berkat, kekuatan, dan keberadaan ia pada masa ini itu hanyalah suatu perkara yang biasa dan ia tidak perlu mengucap syukur. Ada banyak orang-orang Kristen yang memiliki sikap seperti 9 orang yang sakit kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kadangkala pada waktu ia mengalami pertolongan Tuhan saja, ia barulah bersyukur kepada Tuhan. Tapi pada waktu ataupun hari-hari biasa, ia tidak mengucap syukur kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ada suatu ilustrasi, ada seorang remaja yang selalu mengeluh karena ia tidak dapat membeli kasut baru. Suatu hari ia pergi ke pekan untuk membeli kasut baru. Nah, di dalam perjalanan tersebut ia berhenti di suatu ataupun di tempat perhentian bus, dan apabila ia duduk di perhentian bus tersebut, ia melihat ada seorang pemuda lain yang sedang menunggu bus juga berada di sana. Ia melihat pemuda itu dengan keadaan yang sangat riang. Pemuda itu sangat penuh dengan ucapan syukur dan bersukacita di dalam hatinya. Ia juga dapat melihat di dalam riak wajah pemuda itu bahwa pemuda tersebut sangat bersyukur dengan kehidupan yang ia lalui. Lalu apabila ia memperhatikan baik-baik pemuda itu dari riak wajahnya sehinggalah ke bawah kakinya, alangkah ia terkejut bahwa si pemuda tersebut hanya memiliki satu kaki dan ia memakai tongkat untuk berjalan ke tempat tersebut. Lalu si pemuda yang satu itu ataupun si remaja yang satu itu yang datang di perhentian bus itu untuk pergi membeli kasut baru itu berpikir bahwa betapa bersyukurnya saya punya 2 kaki, namun tidak mengucap syukur dengan berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dia hanya memiliki 1 kaki dan ia tidak dapat memakai kedua sepasang sepatu, dan ia tidak dapat berjalan dengan baik, dengan bebas seperti saya kemana saja. Lalu perlahan-lahan si pemuda itu berdiri kembali dan ia berjalan balik ke rumahnya. Lalu di rumah ia termenung seketika dan berdoa kepada Tuhan meminta pengampunan. Karena selama itu ia berpikir bahwa kalau dia memiliki sepatu baru, betapa bersyukurnya hatinya. Tetapi ia diajarkan oleh suatu perkara melalui seorang yang memiliki kekurangan di dalam kehidupannya, yang hanya dapat memakai 1 kasut untuk berjalan kemana saja, dan
menggunakan tongkat untuk berjalan kemana saja. Lalu saudara, bagaimana dengan kehidupan Anda? Adakah Anda pernah merasa bersyukur kepada Tuhan? Itu tidak salah. Bersyukur kepada Tuhan itu tidak salah. Namun bersyukur kepada Tuhan Yesus hanya pada masa-masa kita merasa doa kita dijawab Tuhan itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Sebaiknya marilah kita bersyukur di dalam apapun keadaan yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini, firman Tuhan mengajarkan kita untuk harus bersyukur di dalam apapun keadaan yang kita lalui. Di dalam 1 Tesalonika ayat 5 ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata demikian. Saya akan baca di dalam mulai dari ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengecap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana dengan kehidupan Anda? Adakah Anda selalu bersyukur di dalam kehidupan ini? Kalau tidak, berdoalah, minta pengampunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta kekuatan iman daripada Tuhan, supaya di dalam apapun yang waktu yang kita lalui, kalaupun kita merasa itu sesuatu hal yang biasa-biasa, tetapi percayalah Tuhan sentiasa menyertai kita dan siap untuk merencanakan sesuatu yang indah di masa depan kita. Kalau Anda selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, teruskanlah dan pujilah Tuhan. Janganlah kita sama seperti 9 orang yang telah sakit, telah sembuh daripada penyakit kusta, tetapi tidak bersyukur kepada Tuhan walaupun telah sembuh. Hanya ada 1 orang yang telah sembuh daripada penyakit kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus. Adakah Anda salah satu orang daripadanya? Kalau iya, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau iya, pujilah Tuhan. Kalau tidak, pikir-pikirkanlah. Hidup ini adalah kesempatan untuk mengucap syukur dan juga untuk melayani Tuhan. Tidak kira di dalam apapun, badai sekuat apapun di dalam kehidupanmu, tetaplah mengucap syukur dan percayalah kepada Yesus Kristus. Dia akan menolongmu dan akan menyertaimu di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakhiri rekaman video ini. Amin. Berbicaralah Yesus.
Yesusku, dengan suara lembut. Periksalah hati ini, ajarku untuk taat, bersyukur dalam cintamu, menyerah pada rahmatmu. Bicaralah Yesusku, ajarku mengerti.